Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Asri dengan NPM E1J022095 dengan mata kuliah Komunikasi Pertanian, dosen pengampu Ibu dosen Nurlianti Murni MIKOM. Baiklah, langsung saja pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait materi tentang seputar perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu. Baiklah, seperti yang kita lihat, dapat kita lihat di sekitaran areal belakang saya terdapat tanaman kelapa sawit, di mana untuk saat ini seperti yang kita lihat, kelapa sawit yang ada di belakang saya ini sekitaran berumur TM, tanaman sudah menghasilkan sekitaran berumuran 15 tahunan. Jadi untuk kawan-kawan, sedikit informasi dan sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang mengenai perkebunan kelapa sawit. Belai untuk yang pertama yaitu perkebunan sawit merupakan suatu tanaman perkebunan industri, di mana tanaman kelapa sawit ini sangat menghasilkan suatu hasil pertanian yang sangat kompeten di saat ini di bidang industri. Di mana tanaman perkebunan seperti kelapa sawit ini banyak dibudidayakan oleh para petani khususnya di Provinsi Bengkulu. Adapun petani lokal maupun para PT yang perusahaan yang sudah standar untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit pada saat ini. Untuk yang pertama, kelapa sawit itu kelapa sawit itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Cendura, Crucifera, dan Tenera. Di mana jenis itu merupakan suatu jenis bibit unggul atau buah yang berkualitas. Di mana salah satu contohnya kalau untuk Crucifera yaitu dapat kita lihat dari ciri-ciri dari permukaan biji buah ataupun biji benih memiliki cangkang lebih kecil. Selanjutnya untuk teknik penanaman kelapa sawit, yaitu yang pertama itu kelapa sawit ditanam dengan jarak 9x9 dan 8x8. Oke, baiklah, lanjut kawan-kawan. Untuk penyampaian materi tadi, untuk jarak tanam kelapa sawit itu seperti yang saya jelaskan tadi dengan jarak 9x9, di mana dengan lubang tanam itu 40x40, di mana jarak tanam dan lubang tanam itu sangat produktif untuk penanaman kelapa sawit di awal. Kalau untuk tanaman sawit belum menghasilkan itu disebut dengan TBM, tanaman belum menghasilkan. Dan tanaman sawit yang sudah menghasilkan disebut oleh TM, tanaman sudah menghasilkan. Di mana dari fase itu kedua itu memiliki jarak dan waktu yang berbeda dan juga perawatan yang sangat berbeda. Kalau terkhususnya untuk tanaman TBM, tanaman sawit belum menghasilkan, untuk perawatannya itu sangat sedikit dan daya serang hama dan penyakit itu sangat sedikit. Sedangkan kalau untuk perawatan tanaman sawit TM sudah menghasilkan, yaitu dengan perawatan yang intens, terutama dengan perawatan dan hama yang sangat banyak. Kemudian untuk pemupukan kelapa sawit, seperti yang kita ketahui, tanaman kelapa sawit untuk TBM umur itu kita menggunakan pupuk NPK dan Mutiara, dimana itu untuk pupuk dasar pada awal. Ini kan kalau untuk tanaman kelapa sawit sudah menghasilkan, itu kita dapat bisa mengkombinasikan pupuk dengan NPK dan Mutiara atau Poska, dimana itu termasuk sudah produktif untuk pertumbuhan buah. Pada saat kelapa sawit berumur sekitaran 5 tahunan, itu termasuk kelapa sawit tanaman belum menghasilkan karena belum produktif untuk pertumbuhan buah. Oke, baiklah, lanjut kawan-kawan. Untuk tanaman kelapa sawit pada umumnya itu biasanya dipanen pada ketika tanaman TM, tanaman sudah menghasilkan, di mana TM itu pada dasarnya umur sawit sekitaran 6-10 tahun ke atas, di mana itu sudah bisa mulai dipanen setelah kita melakukan kastasi, di mana itu pada saat kastasi itu pada umur sekitar 5 tahunan, di mana sawit itu pada saat kastasi itu sawit dibuang tandan yang sudah mulai berbuah untuk usia produktif tanaman kelapa sawit. Itu
untuk mengoptimalkan pertumbuhan batang. Nah, setelah umur 6 tahun sampai 6 tahun ke atas, kelapa sawit sudah bisa dipanen dan ukuran alat panennya sangat berbeda. Setelah kawan-kawan, kita lanjut. Ini yang seperti yang kita lihat pada samping saya, salah satu pokok tanaman sawit berumuran sekitar 15 tahunan dan menanjak TM selama sudah melahirkan, di mana terdapat sekitaran area batang sawit ditumbuhi oleh tanaman pakis, di mana tanaman pakis ini pada dasarnya ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Di bagian yang menguntungkan yaitu untuk pertumbuhan sirkulasi suhu atau udara yang terdapat yang dihasilkan oleh pakis ini dapat melembabkan pertumbuhan tanaman sawit. Jadi itu dapat menguntungkan, dan yang untuk merugikannya, tanaman pakis ini dapat mengganggu ketika saat kita pada saat kita pemanenan, pengambilan buah kelapa sawit. Kemudian seperti yang kita lihat, mungkin teman-teman pada baru tahu bahwasanya kelapa sawit itu memiliki pelepah, di mana pelepah itu memiliki spiral kanan dan spiral kiri. Kalau untuk pelepah spiral kanan yaitu pelepah mengarah ke sini dan menjulang ke atas, sedangkan pelepah spiral kiri yaitu pelepah yang berbarisan menjulang ke atas. Itu dinamakan pelepah spiral kanan, spiral kiri. Pada dasarnya tanaman kelapa sawit ini, pokok sawit, memiliki jumlah lingkaran pelepah itu berjumlah 8 spiral, tidak kurang tidak lebih. Jadi untuk tanaman pokok sawit dari awal tanam sampai pertumbuhan dewasa, pelepah sawit ini memiliki 8 spiral, yaitu terdiri dari spiral kanan, spiral kiri. Di mana spiral kanan, spiral kiri itu untuk menentukan kita cara teknik untuk pemanenan pengambilan buah kelapa sawit. Baiklah, itu tadi penyampaian dari saya, sedikit informasi dan sedikit pengetahuan. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.